Begitupun merasa lapar, jangan diartikan semata-mata lapar karena perut tidak diisi atau karena tidak makan. Rasa lapar ini hakikatnya merupakan gejolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka kesadaran dengan memahami arti yang tersirat di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini termaksud ayat yang amat sering disampaikan oleh para juru dakwah, para mubalik, dan para guru dalam konteks untuk memberikan ketentraman dan kedamaian kepada orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Maksud mereka tentu untuk menanamkan kembali harapan bahwa semua itu memang merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia. Tetapi tidak jarang juga ayat ini dipakai sebagai pembenaran atas sikap putus asa yang muncul akibat kesulitan hidup manusia. Terutama setelah berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut tidak kunjung membawa hasil. Lalu dipakailah ayat ini untuk menghibur diri sendiri. Sesungguhnya ayat yang sedang kita bicarakan ini merupakan sumpah Allah bahwa manusia tidak akan dapat lepas dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ganti kami sebagai subjek kalimat, bukan kata aku. Penggunaan kata ganti kami tentu mengandung makna mendalam dan tersembunyi yang harus mampu dipecahkan, sehingga manusia akan dapat mengetahui arah datangnya rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan itu. Penggunaan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu kami, mengandung pengertian adanya kebersamaan atau kesatuan. Mari kita bandingkan dengan ayat ini, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pada ayat ini Allah mengingatkan, sesungguhnya azabku sangat pedih, dengan memakai kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku. Penggunaan kata ganti orang pertama tunggal mengandung makna kesendirian atau kemutlakan, yakni dalam pemberian atau penjatuhan hukuman berupa azab. Dan dalam ayat ini pula pertama kali dimaklumatkan supaya manusia bersyukur, lalu diikuti pernyataan, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Makna kesyukuran manusia akan tersimpul pada melimpahnya tambahan nikmat dari segala penjuru, bahkan termasuk alam, bumi, laut, langit pun melipatkan hasilnya. Karena rasa syukur yang dimaksud adalah
memelihara fasilitas hidup yang dikaruniakan Allah berupa kekayaan alam, sehingga tidak terjadi kerusakan. Karena alam terpelihara, maka hasilnya pun akan terus meningkat. Alam semesta, bumi dan air dan seluruh isinya adalah pemberian Allah kepada manusia. Semua itu adalah makhluk Allah yang dikuasakan pengelolaan kepada manusia. Jika manusia memelihara, maka alam semesta, bumi dan air serta seluruh isinya pun akan berterima kasih kepada manusia dengan memberikan hasil yang meningkat. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu kami. Ketika Dia hendak bersumpah, akan kami berikan cobaan, dengan maksud supaya manusia peduli terhadap lingkungan hidup berupa alam semesta, bumi dan air serta seluruh isinya. Lalu cobaan yang diberikan itu pun berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Perhatikanlah, di situ Allah menyebut berbagai bentuk cobaan dalam kata keadaan atau kata sifat, yaitu ketakutan yang bermakna keadaan atau sifat takut atau juga rasa takut. Lalu kelaparan dalam arti keadaan lapar atau sifat lapar atau juga rasa lapar. Kemudian kekurangan dalam arti keadaan kurang atau sifat kurang atau juga rasa kurang. Sehingga dapat dipahami bahwa cobaan itu tidak selalu dalam bentuk kebendaan, melainkan juga dalam bentuk keadaan merasa takut, merasa lapar dan merasa kurang. Merasa takut itu pun implikasinya sangat luas, yaitu merasa takut jabatannya hilang, merasa takut pengaruhnya hilang, merasa takut hartanya berkurang. Pada intinya, perasaan tersebut menyebabkan munculnya perasaan tidak tenang, selalu gelisah, penuh rasa curiga kepada orang lain. Maupun bangkitnya nafsu untuk mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman tangannya, karena merasa bahwa semua itu adalah hak dan miliknya, padahal semua itu adalah milik Allah dan hak Allah. Begitupun merasa lapar, jangan diartikan semata-mata lapar karena perut tidak diisi atau karena tidak makan. Rasa lapar ini hakikatnya merupakan gejolak kuasa nafsu yang ingin selalu dipenuhi. Kata lapar di sini adalah simbolisasi dari kuasa nafsu yang ingin selalu dimanja. Sedangkan merasa kurang hartanya, jiwanya, dan buah-buahannya itu juga merupakan simbolisasi sifat rakus. Seberapa banyak pun harta yang dimiliki, dia tetap masih merasa kurang. Seberapa banyak pun buah-buahan hasil bumi yang dimiliki, masih tetap dirasa kurang. Maka acap kali Allah menyindir manusia dengan simbol binatang kera yang dengan dua tangan dan dua kakinya memegang makanan. Kantong di mulutnya dipenuhi makanan pun masih terus berusaha meraih yang lain. Maka dapatlah dimengerti di sini bahwa cobaan yang diberikan oleh Allah itu sejatinya berupa gejolak dan intimidasi dari nafsu-nafsu yang bersarang di dalam diri manusia. Itulah sebabnya Allah menyatakan pada akhir ayatnya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
yakni orang-orang yang tetap menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan keberadaannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang tidak pernah merasa memiliki apapun kecuali merasa bahwa apapun yang ada di tangannya itu adalah amanat atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang jiwanya tidak terikat kepada gemerlap dunia dan isinya, orang yang senantiasa berharap hanya ingin menemui Allah yang dicintainya. Tetapi ketahuilah olehmu, di dalam Al-Quran ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak bahasa-bahasa yang penuh dengan kiasan dan banyak perumpamaan-perumpamaan. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami jadikan untuk manusia, dan tidak dimengerti kecuali oleh orang yang berilmu. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Pertanyaan: apa nasihat untuk diberikan kepada mereka-mereka yang tidak memahami akan perumpamaan-perumpamaan itu, namun merasa bisa memahami dan mengetahuinya? Jawab: di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Karena Allah sudah memperingatkan kita dengan firman-Nya, sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 22. Maka dari itu berhati-hatilah dan selalu waspada, karena ayat Al-Quran ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat. Sekali lagi aku akan mengulanginya, agar supaya kalian bisa dengan mudah mengingat dan memahaminya. Seperti yang sudah aku bahas pada awal penyampaian, maksud ujian yang terdapat pada firman Allah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini tidak serta-merta kita pahami dari segi zahirnya saja, atau tidak cukup dipahami dari segi luarnya saja, karena nanti kita tidak akan sampai pada maksud yang sebenarnya. Ujian yang dimaksud pada ayat tersebut bukan semata letak pada satu keadaan saja, seperti kata lapar. Kalimat ini jangan diartikan semata-mata lapar karena perut tidak diisi atau karena tidak makan, bahkan lebih daripada itu. Mari dengarkan sekali lagi bunyi firman Allah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Perhatikanlah, di situ Allah menyebut berbagai bentuk cobaan dalam kata keadaan atau kata sifat, yaitu ketakutan yang bermakna keadaan atau sifat takut atau juga rasa takut. Lalu kelaparan dalam arti keadaan lapar atau sifat lapar atau juga rasa lapar. Kemudian kekurangan dalam arti keadaan kurang atau sifat kurang atau juga rasa kurang. Sehingga dapat dipahami bahwa cobaan itu tidak selalu dalam bentuk kebenaran, melainkan juga dalam bentuk keadaan merasa takut, merasa lapar, dan merasa kurang. Merasa takut itu pun implikasinya sangat luas, yaitu merasa takut jabatannya hilang, merasa takut pengaruhnya hilang, merasa takut hartanya berkurang, dan seterusnya. Pada intinya, perasaan tersebut menyebabkan munculnya perasaan tidak senang, selalu gelisah, penuh rasa curiga kepada orang lain, maupun bangkitnya nafsu untuk mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman tangannya, karena merasa bahwa semua itu adalah hak dan miliknya, padahal semua itu adalah milik Allah dan hak Allah. Begitupun merasa lapar, jangan diartikan semata-mata lapar karena perut tidak diisi atau karena tidak makan. Rasa lapar ini hakikatnya merupakan gejolak kuasa nafsu yang ingin selalu dipenuhi. Kata lapar di sini adalah simbolisasi dari kuasa nafsu yang ingin selalu dimanja. Sedangkan merasa kurang hartanya, jiwanya, dan buah-buahannya itu juga merupakan simbolisasi sifat rakus. Seberapa banyak pun harta yang dimiliki, dia tetap masih merasa kurang. Seberapa banyak pun buah-buahan hasil bumi yang dimiliki, masih tetap dirasanya kurang. Maka dapatlah dimengerti di sini bahwa cobaan yang diberikan oleh Allah itu sejatinya berupa gejolak dan intimidasi dari nafsu-nafsu yang bersarang di dalam diri manusia. Semoga dalam penyampaian ini sedikit tidaknya bisa memberikan sedikit manfaat dan menambah wawasan atau menambah ilmu pengetahuan kalian, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang selalu berada di dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.